Halo semuanya, kembali lagi bersama kami. Pada video kali ini kami akan memberikan tutorial cara menggunakan GeoGebra. Nah, kali ini kami akan menggunakan GeoGebra Classic versi online, teman-teman. Jadi pertama, silahkan ketikkan GeoGebra online gitu ya di Google atau di Chrome, dan nanti di sini ada pilihan GeoGebra Classic, pilih aja. Dan kita akan diarahkan ke website GeoGebra, yaitu geogebra.org/classic. Nah, jadi tampilan awalnya seperti ini. Ini digunakan untuk membuat suatu grafik yang membutuhkan sumbu X dan sumbu Y saja. Jika nanti ingin membuat yang sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z, itu ada caranya, tetapi akan dibahas di video berikutnya. Baik, pertama, untuk menggunakan GeoGebra, Anda semua harus memahami fungsi dari masing-masing tombol. Pertama, di sini ada panah ya, ini untuk menunjuk sih, kayak biasa menunjuk letaknya di mana. Kemudian di sebelahnya ada huruf A, ini adalah titik untuk membuat titik. Jadi misalkan di sini saya membuat titik dengan koordinat negatif 5,3 titik A, kemudian 1,2 titik B, dan 2,3 titik C. Oke. Kemudian di bawahnya di sini ada titik dari suatu objek. Kemudian ini intersect berarti perpotongan, mencari titik potong antara dua garis, mencari titik tengah, mencari nilai ekstrim ya, maksimum atau minimum, dan lain sebagainya. Oke, kita nanti akan menggunakan, tapi kita geser dulu ke yang paling dasar. Kemudian di sebelahnya di sini ada beberapa pilihan untuk membuat garis, ada line. Nah, ketika kita memilih ini, kita membutuhkan dua titik. Jadi misalkan titik A sama titik B. Oke, jadi akan menjadi garis AB atau garis F. Kemudian di bawahnya di sini ada segmen, artinya untuk membuat segmen garis. Oke, misalkan di sini saya membuat segmen garis dari D ke E. Beda ya. Jadi kalau segmen garis dia berhenti di sini, misalkan berhenti di D dan berhenti di E. Tetapi kalau garis tadi dapat diperpanjang ke kedua arah. Oke, kemudian di bawahnya di sini ada segmen dengan panjang diketahui. Misalkan saya memilih ini dan saya memilih titik ini dan saya mengetikkan panjangnya berapa. Misalkan 5. Saya pilih OK. Nah, jadi akan terbentuk segmen garis dengan panjang 5 satuan. Di bawahnya di sini ada sinar garis. Oke. Misalkan dari titik saya garis ke kanan atau dari kanan ke kiri. Oke, ini fungsi umum yang sering digunakan. Oke, kita geser dulu. Di sebelahnya di sini ada garis tegak lurus. Jadi digunakan untuk membuat garis tegak lurus. Misalkan saya ingin membuat garis yang tegak lurus dengan garis AB dan melalui titik A. Saya klik dulu garisnya dan saya pilih titik A-nya. Oke. Jadi garis K dengan garis F ini akan tegak lurus. Kemudian di bawahnya di sini ada paralel. Jadi kalau paralel itu artinya membuat garis yang sejajar. Caranya sama. Pilih garis, kemudian misalkan sejajar dan melalui titik C. Oke, seperti itu. Dia akan sejajar dengan garis AB. Oke, saya rasa untuk yang bawah nanti Anda bisa mencoba sesuai namanya aja. Oke, kita akan geser. Kita akan geser dan saya akan geser dulu. Jadi bisa diklik di sini, kemudian nanti digeser pakai anak panah ke atas atau ke bawah sesuai keinginan, gitu. Atau menggunakan biasanya ada hand ya, yang ini nih, ada move graphic view juga bisa, klik di sini dan digeser aja. Ya, berikutnya kita akan mencoba di sini. Di sini ada polygon, ada regular polygon, dan kawan-kawan. Kita akan mencoba membuat polygon dulu. Misalkan membuat segitiga. Ini bebas ya. Segitiga sebarang dengan titik apa namanya? Titik sudutnya kita yang menentukan. Nah, misalkan kayak gini juga. Nih. Kemudian di bawahnya tadi ada regular polygon. Jadi yang sisi-sisinya sama. Oke, nah ada berapa titik sudut, misalkan saya buat menjadi 5, berubah kayak gini. Nah, jadi membuat segi 5 dengan panjang sisi yang sudah diketahui atau yang sudah Anda tentukan.
Oke, saya rasa tidak ada masalah. Oke, kita ke kanan dulu. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, yang paling atas itu digunakan untuk memindah view grafik ya. Di bawahnya ada zoom in untuk memperbesar. Nih. Oke, memperbesar, dan ada zoom out untuk memperkecil. Anda juga bisa menggunakan trackpad. Itu juga bisa dipakai. Jadi tergantung Anda suka yang mana begitu. Oke. Di sebelah polygon, di sini ada circle with center through a point. Jadi untuk membuat lingkaran dengan pusat diketahui, misalkan di sini titik pusatnya, dan tinggal digeser aja nih mouse-nya. Jadi misalkan di sini melalui titik ini C1, sudah terbentuk lingkaran. Di bawah, di sini ada membuat lingkaran dengan pusatnya diketahui dan jari-jarinya berapa. Misalkan di sini saya ketik 4. Oke, gitu ya. Ada kompas, ada semicircle dan seterusnya. Di sebelahnya ada elips, hiperbola, parabola dan konik. Saya coba elips. Nah, kayak gini. Oke. Nah, sekarang kita akan mencoba mencari tadi titik potong. Ini ya. Jadi misalkan elips dengan lingkaran. Jadi diketik aja. Diklik ya, sorry. Di sini ada I1 dan H1 untuk perpotongannya. Itu cara menggunakan titik potong. Oke, sekarang di sini ada sudut, membuat sudut atau mencari ukuran sudut, kemudian membuat sudut dengan besar yang diketahui. Jadi misalkan saya buat dulu deh segmen garis gitu ya. Dari sini. Nah, saya ingin mencari besar sudut L1, K1, dan J1. L1, K1, J1 berapa? Jadi saya pilih ini, sudut, angle. Pilih sisi-sisi sudutnya. Dan di sini diketahui besar sudutnya adalah 51,68. Gitu, gampang banget. Oke, kita akan mencoba yang berikutnya, yaitu angle with given size. Membuat sudut dengan ukuran diketahui. Pertama, silakan buat salah satu segmen yang nanti akan menjadi kaki sudutnya. Kemudian pilih ini dan pengen sudut berapa. Misalkan 45 derajat. Apakah searah jarum jam atau berlawanan jarum jam? Pilih aja, pilih OK. Nah, jadi nanti di sini, di ini ya, di titik ini, itu sudutnya 45 derajat. Jadi Anda harus membuat garis atau segmen garis. Ya sudah dari sini misalkan. Nah, yang melalui. Nah, caranya seperti itu. Oke, di sebelahnya di sini ada refleksi, ada rotasi, ada translasi, dan ada dilatasi. Oke, misalkan dari P1 saya refleksikan jadinya Q1. Kemudian misalkan di sini ada titik lagi di sini R ya, R1, saya coba refleksikan lagi terhadap garis ini, jadinya S1. Oke. Begitu teman-teman untuk dasarnya. Untuk yang menu-menu lain nanti silahkan dicoba, tapi secara prinsip sangat mudah sekali. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih.